Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Berdoa untuk si mayit pasti sampai, akan tetapi jangan dipahami dengan mentah-mentah, karena semua ada ilmunya. Ibarat kita kirim surat ke seseorang, wajib tahu alamatnya yang tepat. Kita kirim SMS juga harus tahu nomor tujuannya ke mana. Bila salah alamat, tentu yang kita kirim SMS responnya tidak menyambung, atau bila kita menelpon bila salah alamat, seperti apa kalian sudah paham. Mendoakan orang tua itu kewajiban, atau sebagai anak berkewajiban menjadi anak yang soleh atau solehah. Dan yang demikian salah satu dari 3 amal yang tidak putus bagi si mayit. Dan yang disebut orang tua juga para guru berdoa untuk mayit dalam pengertian bukan ke jasad yang di kuburan, karena jasad yang dikubur sudah tidak membutuhkan apa-apa. Berdoa ke mayit dalam pengertian ruhnya si mayit. Kita mendatangi kuburnya agar kita juga ingat akan terpisahnya jasad dengan ruh kita, dan yang kembali di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ruh si mayit. Bila kembalinya tidak tahu jalan, tentunya ruhnya si mayit akan tersiksa yang tidak ada habis-habisnya. Begitu juga bagi yang berdoa agar sadar bahwa ruhnya akan pulang menuju di sisinya juga. Begitu pula kita mendatangi kubur para alim, para wali, bukan untuk minta kepadanya, akan tetapi rasa syukur kita kepadanya. Karena kita, kalau tanpa guru kita tidak ada ilmu dalam pengertian secara syariat, secara hakikatnya semua ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang demikian itu yang dicontohkan dalam cerita Nabi Adam sebelum diadu kecerdasannya dengan iblis dan malaikat. Pertanyaannya yang di sana, setiap mayit yang terkubur sudah 3 tahun lalu dibongkar, dan bila masih ada tulang-tulangnya diambil dan dipindahkan tempat untuk apa? Dan itu dari ajarannya siapa? Katanya kelompok yang seperti mayoritas di sana, kita beragama wajib ada dalilnya, dan wajib yang ada contoh dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cermati itu mungkin dari pendukungnya Wahabi dalam membesarkan kelompoknya yang didukung pihak dari non-Islam, dan mungkin seperti yang memalsukan identitas anak cucunya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang di Nusantara tercinta saat ini, dan tujuannya tentunya agar mereka dapat terus selalu menguasai politik dunia, dan yang menjadi taruhan dan yang menjadi taruhannya iman Islam umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
dan dari nabi yang lainnya. Mungkin juga demikian karena dari zaman Nabi Adam sampai ke umatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, rusaknya agama itu dalam hal akidah atau tauhidnya, rusaknya tauhidnya, beranggapan ruh disamakan Tuhan, entah ruhnya nabinya, ruh-ruh yang dipatungkan, ruhnya Nabi Adam, atau menyamakan Tuhan dengan Nabi Adam seperti video ini. Dan bentuknya, maka dhamir ha di sini Allah surati kembali kepada Allah. Allah ciptakan Adam sesuai dengan bentuk Allah. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi dan maha mulia meletakkan telapak kakinya pada neraka. Juga seperti ini mereka beranggapan ruhnya disamakan dengan Tuhan atau menyesuskan dirinya sendiri, bahkan secara lahir batin disamakan dengan Tuhan. Bahwa diri Bapak Ibu itulah nyatanya Allah. Berarti yang tanya Allah, sing jawab yo. Keduanya sama-sama menyelisihi seruan ayat Al-Quran. Intinya kita berkewajiban menjadi anak soleh atau solehah. Jangan meminta ke ahli kubur. Yang butuh didoakan itu ahli kubur, bukan untuk didoakan ahli kubur kita. Mungkin saja ahli kubur hanya dapat mengaminkan doa kita dan gantungkan semua doa hanya kepada Zat-Nya yang maha segala-galanya dan semuanya maha sempurna. Sedangkan berdoa di hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40 hari dan seterusnya itu dalil atau ayatnya ada di kitab sebelumnya yang berarti itu langsung dari Tuhan. Entah kita yang percaya dan melakukan berdoa hari tertentu seperti yang tertera di kitab tersebut, tidak usah beranggapan itu sesat karena ada pertanyaan buat yang menganggap sesat. Kalian itu apanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak pula yang mengetahui bahwa mayat atau ruhnya di hari tertentu itu pulang ke rumah. Yang tidak percaya dengan itu urusan kalian. Akan tetapi kita diwajibkan menjadi anak soleh atau solehah, dan harinya tidak terbatas di hari-hari yang diajarkan Nabi sebelumnya atau Nabi lain. Dan agar kita sadar iman itu wilayahnya rohani dan jangan dipahami dengan jasmani atau hati atau pikiran. Yang demikian yang dipuja hanyalah berhala, karena yang dapat dipahami hati pikiran hanya sebatas makhluk saja, tidak lebih. Apabila ada kata yang salah kami mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.